Hari ini izinkan kami menyapa kalian dengan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Vita Fahmi Indrasari dan rekan-rekan saya luar biasa. Saya Media Zahra, saya Nurhanita Zahra, saya Jamil Adana, saya Akilazmi, saya Samari Sita. Ada Muhammad Miftah Farid serta Suci Rohayati. Kita akan menggali lebih dalam tentang penerapan fungsi ekonomi dalam berbagai aspek yang sering kita jumpai, baik di dunia akademik maupun praktik sehari-hari. Yang pertama, yaitu adalah mengidentifikasi fungsi biaya produksi. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi penerimaan. Ketiga, identifikasi fungsi konsumsi dan tabungan. Keempat, hitung surplus konsumen dan surplus produsen. Pertama, kita akan membahas analisis biaya produksi yang mencakup total fixed cost, total variable cost, dan total cost dengan penjelasan yang mudah dipahami, lengkap dengan contoh soal dan pembahasannya. Secara matematik, biaya tetap yaitu suatu konstanta yang tidak dipengaruhi oleh jumlah barang produksi. Grafiknya yaitu garis lurus yang sejajar dengan sumbu jumlah. Penjelasan grafik yang mendatar yaitu sumbu Q dan yang tegak sumbu C. Jadi TFC adalah garis yang sejajar dengan sumbu jumlah dan berapapun diproduksi, biaya tetap selalu konstanta. Berikutnya ada biaya variabel tetap atau TVC yang secara sistematik biaya variabel fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Penjelasan grafik garis lurus ke kanan atas dan bermula dari titik pangkal. Artinya, semakin besar diproduksi, semakin besar Q-nya, maka cost semakin tinggi juga. Selanjutnya, ada biaya total dengan rumus total cost sama dengan total fixed cost tambah total variable cost. Kenapa grafik TC ada di atas? Misal, barang produksi 0, maka minimal kita membayar biaya tetap. Contohnya biaya sewa. Jadi, meskipun kita produksi 0, biaya yang kita keluarkan adalah biaya tetap. Dari soal di atas, maka diketahui TFC sama dengan 20.000 dan TVC sama dengan 100 Q. Dari diketahui tersebut, maka dengan mudah kita dapat menyelesaikan soal di atas sebagai berikut. Menyelesaikan soal yang A hanya menggunakan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC. Sedangkan soal yang B diketahui Q sama dengan 500, maka menggunakan rumus C sama dengan TFC ditambah TVC sama dengan 20.000 ditambah 100 kali 500, di mana Q sudah diketahui 500 sama dengan 20.000 ditambah 50.000 sama dengan 70.000. Dari situ sudah diketahui ketika perusahaan memproduksi 500, maka biaya tetap 20.000. Biaya variabel 50.000, hasil dari 100 dikali 500, biaya total 70.000. Maka kita beralih ke C. Masukkan kurvanya dengan TFC sama dengan 20.000. Tarik garis horizontal sejajar dengan sumbu Q. Kemudian kita gambarkan TVC dengan 100 Q. Dan kita luruskan kemiringan dengan biaya variabel 50.000. Yang merupakan hasil dari 100 dikali 500. Selanjutnya kurva TC, maka sudah jadi kurva biaya total tersebut, dan jika perusahaan memproduksi 500 unit, maka total biaya produksi sebesar 70.000. Baik, yang kedua kita akan membahas fungsi penerimaan yang mencakup TR penerimaan total, P harga per unit, Q jumlah output, dan lengkap dengan pembahasan dan contoh soalnya. Penerimaan total adalah jumlah penerimaan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa. Penerimaan total atau TR dihitung dengan mengalikan harga per unit produk P atau grafik awal dengan jumlah produk yang terjual Q atau kuantitas. Rumusnya TR P kali Q. TR penerimaan total, P harga per unit, Q jumlah output. Selanjutnya, notasi matemis fungsi penerimaan atau penghasilan penjualan barang adalah, jadi garis yang mendatar adalah sumbu X atau sumbu kuantitas, dan garis yang tegak ini adalah sumbu TR atau sumbu penerimaan total. Garis yang lurus ke kanan atas bermula dari titik pangkal 0, artinya TRP kali Q, karena harga per unit kali harga jumlah output.
Langsung saja kita ke contoh soal. Harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan 200 per unit. Gambarkan kurva penerimaan total perusahaan ini, berapa besar penerimaan bila terjual barang sebanyak 350 unit. Pembahasannya, diketahui P 200 unit atau grafik awal, Q 350 unit atau kuantitas, TR Q kali P sama dengan 350 kali 200, TR 70.000 atau penerimaan total. Jadi ini tuh hasil penerimaan totalnya. Kurva penerimaan. Jadi Q 350 dan TR-nya 70.000. Maka garis lurus yang naik dari titik pangkal 0 ke atas menunjukkan bahwa penerimaan total bertambah seiringnya jumlah barang yang terjual. Jadi ini tuh 70.000 hasil dari grafik awal dikali kuantitas. Untuk yang ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi konsumsi dan fungsi tabungan beserta PEI atau Break Even Income dan kurva yang menggambarkan fungsi-fungsi tersebut. Untuk itu, langsung saja kita ke pembahasan dan contoh soalnya. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, kita akan membahas dari sisi rumah tangga konsumen atau disingkat dengan RTK, adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam RTK sendiri, kita akan menemui yang namanya pendapatan yang dilambangkan dengan Y, juga ada konsumsi yaitu C, dan tabungan yaitu S. Pada dasarnya, income atau pendapatan seseorang dialokasikan untuk dua hal, yaitu untuk konsumsi dan tabungan. Maka persamaannya yaitu Y sama dengan C plus S. Kemudian kita akan membahas mengenai rumus fungsi konsumsi. Secara matematik, fungsi konsumsi adalah hubungan antara pendapatan yang diterima dengan total konsumsi dalam perekonomian. Konsumsi sendiri dapat kita tuliskan dalam persamaan fungsi konsumsi yaitu C sama dengan A plus B, di mana A kita bisa artikan sebagai konsumsi otonomus, yaitu konsumsi yang dilakukan ketika pendapatannya 0. Nilai A bisa kita dapatkan dengan rumus APC MPC Y1. Sedangkan untuk mencari APC atau Average Propensity to Consume itu bisa menggunakan rumus C1 atau konsumsi sebelum ada perubahan dibagi Y1 yaitu pendapatan sebelum perubahan. Begitu pula untuk mencari MPC bisa menggunakan rumus delta C per delta Y. Setelah A ada B yaitu Marginal Propensity to Consume atau MPC yang tadi sudah kita ketahui. Lalu ada Y yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi tabungan. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Maka, rumus untuk menghitung fungsi tabungan yaitu S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y, di mana S adalah sebagai tabungan, min A adalah tabungan negatif terjadi karena Y sama dengan 0 atau pendapatan sama dengan 0. 1 min B adalah sebagai marginal propensity to save atau MPS, dan Y adalah pendapatan disposable. Perlu kita ketahui rumus MPS adalah delta S per delta Y, atau dapat juga kita tuliskan sebagai 1 min MPC. MPC ini juga bisa kita sebut sebagai B. Nah, oleh karena itu 1 min B juga kita sebut sebagai MPS. Lalu ada APC yaitu Average Propensity to Saving, yaitu hasrat ingin menabung rata-rata. Dapat kita ketahui rumus APS adalah S per Y. Jadi, APS yaitu perbandingan antara besarnya tabungan di suatu tingkat pendapatan nasional atau S dengan besarnya pendapatan nasional atau Y. Selanjutnya, identifikasi fungsi konsumsi dan tabungan. Untuk MPS atau Marginal Propensity to Save dapat diperoleh rumusnya yaitu MPS sama dengan delta S per delta Y sama dengan S2 min S1 per Y2 min Y1. Hubungan MPS dan MPC adalah sebagai berikut, yaitu delta C per delta Y plus delta S per delta Y sama dengan delta Y per delta Y, atau
atau menjadi MPC plus MPS sama dengan 1. Nah, hal tersebut hukumnya mutlak di mana jika MPC plus MPS sama dengan hasilnya yaitu 1. BEI atau break even income adalah titik keseimbangan di mana total pendapatan seperti pendapatan rumah tangga atau negara sama dengan total pengeluaran, sehingga tidak ada surplus maupun defisit dalam perekonomian. Maka didapatkan rumus BEI adalah Y sama dengan C. Nah, untuk penjelasan mengenai kurva lebih lanjut akan dijelaskan pada pembahasan contoh soal. Nah, langsung saja kita coba mengerjakan bersama-sama contoh soalnya, teman-teman. Pada tingkat pendapatan nasional per tahun sebesar 50 juta, maka besarnya konsumsi per tahunnya adalah 35 juta. Pada tingkat pendapatan nasional per tahun sebesar 60 juta, maka besarnya konsumsi per tahunnya adalah 40 juta. Kita di sini disuruh untuk mencari fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan mencari BEI atau break even income beserta kurvanya. Dari contoh soal tadi, dapat kita ketahui nih, Y1-nya yaitu 50 juta dan Y2-nya 60 juta, sedangkan C1-nya adalah 60 juta dan C2-nya adalah 40 juta. Untuk yang pertama, kita akan mencari fungsi konsumsi dengan rumus C sama dengan A plus BY. Untuk itu, kita perlu nih mencari nilai masing-masing dulu. Yang pertama, kita cari A dulu dengan rumus seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu APC min MPC kali Y1, di mana APC-nya yaitu 35 juta per 50 juta. Hasilnya 0,7. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Maka A sama dengan 0,7 min 0,5 kali 50 juta sama dengan 0,2 kali 50 juta, hasilnya 10 juta. Dan untuk B kan tadi sudah diketahui yaitu 0,5, maka fungsi konsumsinya yaitu C sama dengan 10 juta plus 0,5 Y. Selanjutnya, kita akan mencari fungsi tabungan. Pada fungsi tabungan ini, kita dapat substitusikan hasil yang telah kita ketahui pada fungsi konsumsi ke dalam rumus fungsi tabungan sebagai berikut, yaitu S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y. Langsung saja kita masukkan hasilnya, yaitu S sama dengan min 10 juta plus 1 min 0,5 Y sama dengan min 10 juta plus 0,5 Y. Nah, sudah diketahui nih fungsi tabungannya yaitu S sama dengan min 10 juta plus 0,5 Y. Sekarang kita akan mencari BEI-nya. Perlu diingat kembali ya teman-teman, syarat atau rumus BEI adalah pendapatan kita dikurangi pengeluaran atau konsumsi kita atau juga Y sama dengan C. Maka didapatlah di sini Y sama dengan 10 juta plus 0,5 Y, hasil dari rumus konsumsi yang telah kita ketahui tadi. Maka menjadi 0,5 Y sama dengan 10 juta. Jangan lupa 0,5 Y-nya kita pindah ruaskan ke sisi kiri. Maka menjadi 0,5 Y sama dengan 10 juta. Y sama dengan 20 juta. 20 juta kita dapatkan dari 10 juta per 0,5. Maka hasilnya akan menjadi Y sama dengan 20 juta. Maka didapatkan C sama dengan 10 juta plus 0,5 Y. Nah, kita karena Y telah diketahui nih nilainya, maka langsung saja kita masukkan menjadi C sama dengan 10 juta plus 0,5 dikali 20 juta yang telah kita ketahui tadi. Selanjutnya kita akan hitung, maka menjadi C sama dengan 10 juta plus 10 juta. Maka hasil akhirnya akan menjadi C sama dengan 20 juta. Setelah kita tadi mencari BEI-nya, maka selanjutnya kita akan mencari titik koordinat dari kurva konsumsi dan juga kurva tabungan. Untuk yang pertama, kita akan mencari titik koordinat dari kurva konsumsi. Untuk mencari titik yang pertama, kita misalkan Y sama dengan 0, maka fungsi konsumsinya C sama dengan 10 juta plus 0,5 Y sama dengan 10 juta plus 0,5 dikali 0. Kan tadi Y-nya 0. Jadi hasilnya 10 juta.
Maka langsung saja kita masukkan ke dalam titik koordinat yaitu Y, C, maka 0,10 juta. Lanjut untuk mencari titik yang kedua dengan Y sama dengan 20 juta. Dapat dari mana Y 20 juta? Itu dari BEI-nya yang sudah ditemukan. Maka fungsi konsumsi yaitu Y sama dengan 10 juta plus 0,5 Y sama dengan 10 juta plus 0,5 dikali 20 juta sama dengan 10 juta plus 10 juta, hasilnya 20 juta. Maka titik koordinatnya yaitu 20 juta, 20 juta. Setelah tadi mencari kurva milik konsumsi, maka kali ini kita akan mencari titik koordinat dari kurva tabungan. Yang langkah pertamanya yaitu dengan mencari titik pertama, misal Y sama dengan 0. Maka fungsi tabungannya yaitu S sama dengan min 10 juta plus 0,5 Y sama dengan min 10 juta plus 0,5, Y-nya disubstitusikan dengan Y sama dengan 0 tadi. Hasilnya menjadi min 10 juta, maka titik koordinatnya yaitu 0,min 10 juta. Untuk mencari titik yang kedua, kita menggunakan Y sama dengan 20. Kenapa Y sama dengan 20? Karena kita menggunakan Y atau pendapatan dari BEI tadi. Maka fungsi tabungan yaitu min 10 juta plus 0,5 Y sama dengan min 10 juta plus 0,5 dikali 20 juta sama dengan min 10 juta plus 10 juta, hasilnya 0. Maka titik koordinatnya yaitu 20 juta, 0. Nah, dari perhitungan-perhitungan kita tadi, kita bisa menggambarkan kurvanya teman-teman, yaitu dengan langkah pertama, kita buat garis horizontal hitam yaitu garis Y, dan kita buat garis vertikal hitam yaitu garis C atau S. Jadi, tadi kan kita sudah menemukan titik keseimbangannya yaitu BEI. Kita tentukan dulu titiknya yaitu Y-nya 20 juta dan titik C-nya 20 juta. Lalu kita akan menemukan titik potong sumbu Y dan C. Lalu bisa kita tarik garis dari titik pangkal yaitu 0 ke atas ke titik potong tadi. Maka terbentuklah sudut 45 derajat pada garis biru. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, kita mencari garis dari fungsi konsumsi yang mana sudah kita temukan di koordinatnya tadi yaitu 0,10 juta. Selanjutnya langkah kedua, kita akan mencari garis dari fungsi konsumsi yang tadi kan sudah ditemukan dua titik koordinatnya yaitu yang pertama 0,10 dan titik yang kedua yaitu 20,20. Kita tinggal tarik garis itu menjadi garis hijau yang menunjukkan fungsi konsumsi. Untuk langkah yang terakhir, kita akan mencari fungsi tabungan dari titik koordinat tadi yang sudah kita temukan juga, yaitu titik yang pertama 0,min 10 juta dan titik yang kedua yaitu 20 juta, 0. Maka bisa kita tarik garis dari dua titik tersebut, maka terbentuklah garis merah yaitu menunjukkan fungsi tabungan. Maka seperti inilah teman-teman kurva dari contoh soal tadi. Untuk yang keempat, kita akan menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi surplus konsumen dan produsen. Perlu kita ketahui, langkah pertama adalah menentukan titik keseimbangan antara harga permintaan atau PD dan harga penawaran atau PS. Langkah kedua, kita harus mencari keseimbangan pasarnya. Langkah ketiga, kita baru bisa untuk menghitung surplus konsumennya, dan yang terakhir adalah menghitung surplus produsennya. Daerah surplus konsumen menunjukkan keuntungan yang diperoleh konsumen karena harga yang berlaku pada kondisi keseimbangan lebih rendah dari harga maksimum yang mereka inginkan. Sedangkan daerah surplus produsen menunjukkan keuntungan yang diperoleh produsen karena harga yang terbentuk di pasar melebihi harga yang mereka tawarkan. Baik, di sini kita akan mulai mencari titik koordinat dari PD dan PS-nya. Yang pertama, kita akan mencari titik koordinat dari PD. Di sini diketahui bahwa PD sama dengan 120 min 4Q. Kita memperumpamakan bahwa PD sama dengan 0, maka dapat dihitung dengan cara PD sama dengan 120 min 4Q, PD diganti dengan 0 sama dengan 120 min 4Q. Di sini min 4Q-nya kita pindah ruas ke kiri, maka yang semula tandanya minus, jika dipindah ruas, maka akan menjadi positif. 4Q sama dengan 120, Q sama dengan 120 dibagi 4, Q sama dengan 30, maka Q-nya adalah 30, sehingga titik koordinatnya adalah 30,0.
Setelah Q diketahui, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari titik P. Di sini, kita juga tetap menggunakan perumpamaan, akan tetapi perumpamaannya adalah Q sama dengan 0. Maka, dapat dihitung dengan cara PD sama dengan 120 min 4Q, PD sama dengan 120 min 4 kali 0, PD sama dengan 120 min 0, P sama dengan 120. Maka, P-nya adalah 120, sehingga titik koordinatnya adalah 0,120. Selanjutnya, kita akan mencari titik koordinat dari PS-nya. Di sini diketahui bahwa PS sama dengan 15 plus 3Q. Tidak lupa, kita di sini juga tetap menggunakan perumpamaan bahwa PS sama dengan 0. Maka, dapat dihitung dengan cara PS sama dengan 15 plus 3Q, PS diganti dengan 0 sama dengan 15 plus 3Q. Di sini, plus 3Q-nya kita pindah ruas ke kiri. Maka, yang semula tandanya positif, jika dipindah ruas, maka akan menjadi negatif. Min 3Q sama dengan 15, Q sama dengan 15 dibagi min 3, Q sama dengan min 5. Maka, Q-nya adalah min 5, sehingga titik koordinatnya adalah min 5,0. Setelah Q diketahui, maka selanjutnya kita mencari titik P. Di sini kita juga tetap menggunakan perumpamaan. Akan tetapi, perumpamaannya adalah Q sama dengan 0. Maka dapat dihitung dengan cara PS sama dengan 15 plus 3Q. PS sama dengan 15 plus 3 kali 0. PS sama dengan 15 plus 0. Maka, PS sama dengan 15. Maka, titik koordinatnya adalah 0,15. Setelah titik koordinat sudah diketahui, maka kita akan mencari titik keseimbangannya. Pada materi ini, kita memerlukan titik Q dan titik P untuk menentukan keseimbangannya. Maka, dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. PD sama dengan PS. 120 min 4Q sama dengan 15 plus 3Q. Min 4Q-nya turun, plus 3Q pindah ruas menjadi min 3Q sama dengan 15 min 120. Min 7Q sama dengan min 105. Q sama dengan min 105 dibagi min 7. Q sama dengan 15. Maka, Q-nya adalah 15. Setelah Q sudah diketahui, maka langkah selanjutnya yang harus kita cari adalah titik P-nya. Maka dapat dihitung sebagai berikut. PD sama dengan 120 min 4Q, PD sama dengan 120 min 4, Q-nya ganti dengan 15 yang tadi, sehingga 120 min 4 kali 15. PD sama dengan 120 min 60, PD sama dengan 60. Maka P-nya adalah 60, sehingga titik keseimbangan berada pada titik 15,60. Setelah semua titik sudah diketahui, kita bisa memasukkan semua yang telah kita hitung ke dalam kurva. Pertama, kita membuat garis horizontal untuk sumbu Q dan garis vertikal untuk sumbu Y. Lalu, masukkan titik koordinat yang telah kita hitung di awal tadi. Titik koordinat yang pertama adalah titik koordinat PD, sumbu Q di titik 30, dan sumbu P di titik 120. Lalu, titik koordinat selanjutnya yaitu titik koordinat dari PS, sumbu Q di titik -5, dan sumbu P di titik 15. Setelah garis kurva telah ditarik sesuai dengan titiknya, kita bisa lihat titik keseimbangannya yaitu di sumbu Q di titik 15 dan sumbu P di titik 60. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, antara garis PD dan garis pembantu titik keseimbangan atau antara titik 60 hingga titik 120 yang berada pada sumbu P, terdapat ruang yang dimana ruang tersebut disebut dengan daerah surplus konsumen. Sedangkan daerah surplus produsen tempatnya berada pada atas garis PS hingga garis pembantu titik keseimbangan atau antara titik 15 hingga titik 60 yang berada pada sumbu P. Hitung surplus konsumen. Baik, bisa dilihat di sini diketahui bahwa PD sama dengan 120 min 4Q, QE sama dengan 15, PE sama dengan 60. Rumus menghitung surplus konsumen dengan menerapkan integral yaitu surplus konsumen sama dengan integral QE 0 fungsi PD dQ min QE kali PE sama dengan integral 15 0 fungsi 120 min 4Q dQ dikurangi 15 kali 60 sama dengan integral 15 0 120 Q min 2Q kuadrat min 900. Kenapa kok bisa jadi 120 Q? Jadi, itu karena turunan, sehingga muncul variabel. Apabila teman-teman bingung, bisa juga pakai cara seperti ini. 1 per N plus 1, Q pangkat N plus 1, di mana N adalah jumlah variabel. 1 per 0 plus 1, 120 Q pangkat 0 plus 1, sehingga 1 per 1, 120 Q.
1 dibagi 1, hasilnya tetap 1. Sehingga 1 dikali dengan 120Q, maka hasilnya 120Q. Begitu juga dengan 2Q kuadrat. Teman-teman juga tetap menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu 1 per N plus 1 Q pangkat N plus 1, 1 per 1 tambah 1, 4Q pangkat 1 tambah 1, sehingga 1 per 2, 4Q kuadrat. Angka 4 bisa dibagi dengan angka 2, sehingga bentuk sederhananya adalah 2Q kuadrat. Lalu, selanjutnya, variabel Q kita ganti dengan angka QE, yaitu sebesar 15, sehingga akan menjadi seperti ini, sama dengan 120 dikali 15 dikurangi 2 dikali 15 kuadrat dikurangi 900, sama dengan 1800 dikurangi 2 kali 225 dikurangi 900, sama dengan 1800 dikurangi 450 dikurangi 900, sama dengan 450. Lalu kita akan mencari surplus produsennya. Bisa diketahui PS sama dengan 15 tambah 3Q, QE sama dengan 15, PE-nya 60. Rumus menghitung surplus konsumen dengan menerapkan integral yaitu SP atau surplus produsen sama dengan QE kali PE, lalu dikurangi fungsi PS dikali DQ 900, terus dikurangi 15Q ditambah 3/2Q kuadrat. Kenapa kok bisa jadi 15Q? Jadi itu karena turunan sehingga muncul variabel. Apabila teman-teman masih bingung, bisa juga pakai cara seperti ini. 1 dibagi 1 hasilnya tetap, sehingga 1 dikali 15 hasilnya 15Q. Begitu juga dengan 3/2Q kuadrat tadi teman-teman. 1/2 dikali 3Q kuadrat hasilnya 3/2Q kuadrat. Dan hasil akhirnya ketemu 337,5. Jadi hasil surplus produsennya sebesar 337,5. Untuk memastikan bahwa perhitungan kita sudah benar, maka kita akan menggunakan rumus segitiga. Diketahui A sama dengan 15, ini sesuai dengan titik yang ada dalam kurva. T sama dengan 60, sedangkan ini diperoleh dari garis kurva P dengan perhitungan titik 120 dikurangi titik 60, sehingga dapat ditemukan hasilnya adalah 60. Lalu, rumus dari surplus konsumen untuk memastikannya yaitu setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 15 kali 60 sama dengan 900 dibagi 2 sama dengan 450. Surplus konsumennya sebesar 450, maka hasilnya akan sama seperti kita menghitung menggunakan rumus integral yang tadi. Rumus segitiga dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Alasnya 15, tingginya itu 45, karena titik keseimbangan pasarnya ada di 60, lalu dikurangi 15 PS-nya tadi, titik koordinat PS-nya tadi, sehingga hasilnya adalah 45. Jadi tingginya ketemu 45. Jadi SP atau surplus produsen sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 dikali 15 dikali 45, ketemu hasilnya 675/2, lalu disederhanakan, jadi hasilnya 337,5. Jadi hasilnya udah ketemu sama kan, berarti yang tadi pakai cara integral itu benar gitu teman-teman. Sekian video penjelasan dari